Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rey Happyeni dalam podcast Tamu Tribun. Di hari yang istimewa ini kita kedatangan tamu yang juga istimewa, yaitu Bapak Rahmadi Murwanto, AK Master of Accounting, PhD. Oh, panjang tuh. Jadi sebelumnya kita mau kenalin juga lebih detail ya. Pak Rahmadi Murwanto ini adalah Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatera Selatan yang sudah sangat tinggi jam terbangnya. Sebelumnya Pak Rahmadi Murwanto adalah Direktur STAN, itu berarti nasional tuh ya, udah levelnya. Nah sekarang Sumsel sungguh beruntung nih, Pak Rahmadi bisa ada di Sumsel sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatera Selatan. Nah, alhamdulillah Pak, selamat datang nih di Geraha Tribun. Saya makasih sudah disambut di Tribun ya, Sumsel. Kami lebih senang lagi Pak, Bapak datang ke sini. Nah, mungkin kita lebih dekat nih supaya tahu gimana nih sepak terjangnya Bapak Rahmadi Murwanto, sebelumnya sebagai Direktur STAN, kemudian sekarang menjadi Kakanwil Ditjen Perbendaharaan di Sumatera Selatan. Boleh Pak cerita dikit tentang profilnya Pak Rahmadi Murwanto? Silakan Pak. Ya, makasih. Jadi saya ini produk sekolah kedinasannya Kementerian Keuangan. Oh ya. Jadi saya lulusan STAN juga di masa lalu. Oh ya. Nah, karir saya sebagian besar di dunia akademis, di STAN di awal, kemudian di lembaga yang namanya Badan Diklat, ada Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, cukup lama di sana. Nah, kemudian STAN itu oleh Bu Menteri Keuangan diminta untuk direformasi, ya itu tahun 2016. Ya. Nah kemudian sekarang namanya nggak STAN, PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah saya yang waktu itu ditunjuk sebagai direktur resmi yang pertama tahun 2016 akhir, lalu masuk periode kedua karena dianggap harus mereformasinya sekalian tuntas gitu. Saya diminta untuk sekitar 2 tahunan lah di periode kedua untuk tetap menjadi direktur PKN STAN, dan kemudian setelah itu saya diminta untuk punya pengalaman bagaimana situasi real, kan kebanyakan di akademik ya. Nah ini sekarang ke lapangan bagaimana nih menerapkan apa yang ada di dunia akademik di dunia real seperti sekarang, itu mulai dari akhir tahun 2023. Oh ya, berarti udah masuk tahun ketiga ya Pak? Ini 2025. Sebenarnya 1 tahun kan. Akhir tahun 2023, akhir tahun 2024, oh, 1 tahun lebih dikit. Oh ya, tahun kedua lah ya. Masa jabatan di tahun kedua. Tahun kedua. Oh iya. Nah terus Bapak, kita juga pengen tahu nih, ini kali pertama juga pejabat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan datang ke Tribun Sumsel. Nah, selama ini kan kalau bicara soal uang tuh kadang pejabat-pejabat di jabatan yang memegang uang agak irit bicara. Nah, ini sekarang Pak Rahmadi mau datang ke Tribun Sumsel, ke Geraha Tribun, kita senang sekali. Jadi kita pengen tahu lebih banyak nih, orang kan masih banyak yang awam tuh, apa saja tugas dari Ditjen Perbendaharaan di Sumatera Selatan ini. Mungkin bisa cerita Pak ya? Iya, jadi kalau yang namanya Ditjen Perbendaharaan ini kan bagian dari Kementerian Keuangan ya. Menteri Keuangan itu sering disebut Chief Financial Officer atau Direktur Keuangan. Nah, Direktur Keuangan itu banyak peranannya, tapi kalau kita bicara di teori, itu ada 2. Yang pertama adalah sebagai controller, yang kedua sebagai treasurer. Nah, controller itu yang memastikan bahwa tujuan organisasi itu didukung dengan uang. Kalau treasurer itu memastikan sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Jadi kalau control itu biasanya ini ada rencana, ada realisasi, mereka cek. Jadi mereka akan kontrol di penganggarannya, perencanaan dalam bentuk untuk anggaran. Nah itu kontrol. Nanti ada yang fungsi mencatat, akan ngelihat, oh rencananya bikin jembatan, harganya sekian. Nah nanti ada dicatat jembatannya
jadi tidak berapa biayanya. Mereka akan matchkan, loh kok lebih atau kurang. Iya. Nah itu nanti urusan fungsi controller. Ya. Nah ketika jembatan itu mulai dikontrakkan, dibangun, kan perlu uang. Iya. Nah fungsi perbendaharaan ini adalah memastikan ini kapan uang akan keluar. Jadi misalnya 3 bulan sekali dibayar. Ya. Nah biayanya uangnya sekian. Nah fungsi perbendaharaan akan nanya ke teman-teman yang mengumpulkan uangnya ada nggak? Kita perlu sekian. Ya. Kalau kurang kita pinjam ke pihak lain. Yang namanya- memutuskan minjam itu bagian itu fungsi perbendaharaan, fungsi perbendaharaannya. Oh iya. Nah, jadi saya mau besar dulu ini ya. Nah, nanti kalau ada uangnya, udah. Nanti kalau sudah ada uangnya, ketika kita akan bayarkan ke itu, mereka akan mengumpulkan. Kita minta pihak yang bangun itu tadi, misalnya Pemda atau kementerian lembaga PU biasanya, itu kan menyerahkan semua kontraknya berapa. Kenapa kok dibayar sekian, itu dasarnya apa dan sebagainya. Kita akan mengecek kelengkapan administrasinya, fungsi perbendaharaan tadi, lalu uangnya ditransfer. Nah, berarti di sini sebenarnya ada banyak nih. Iya. Kalau di fungsi controller tadi, itu dijalankan paling tidak ada 2 lembaga besar. Yang pertama adalah Direktorat Jenderal Anggaran, Ya. karena dia merencanakan penganggaran untuk kementerian lembaga, sama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, karena dia yang menganggarkan uang yang akan diberikan kepada Pemda. Iya. Gitu. Nah kemudian ada fungsi yang mencatat. Nah fungsi yang mencatat itu dilimpahkan ke, jadi walaupun nama kami perbendaharaan, tapi ada peran kontrol juga, mencatat tadi akuntansinya. Kita lah yang membuat laporan keuangannya. Nah jadi nanti dari sana anggarannya, ini ada laporan. Lalu ada pemeriksaan, ada audit. Itu biasanya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal masing-masing kementerian lembaga. Iya. Kalau itu internal, bisa juga ke BPK kalau itu eksternal. Nah, fungsi perbendaharaan itu juga macam-macam. Karena kita menyediakan sumber daya, jadi sumber yang pertama uang. Iya. Nah, yang nyari uang itu ada 3. Pajak, Iya. kemudian ini DJP ya, kemudian yang terkait dengan ekspor, impor, dan cukai, itu bea cukai. Lalu ada yang namanya penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan kalau kita memberikan layanan, kemudian masyarakat membayar. Iya. Bikin SIM, bikin paspor, dan sebagainya. Nah itu penerimaan negara bukan pajak. Itu yang mengumpul, uangnya dikumpulkan. Nah nanti siapa yang tahu uangnya berapa, yaitu Dijen Perbendaharaan, karena dia yang mencatat, Iya. mengumpulkan. Nah nanti ketika mendistribusikan, kita juga tahu kan, karena sudah ada rencana nih, akan bayar gaji tanggal sekian, akan bayar tagihan tanggal sekian. Nah tugas kita seperti ibu-ibu lah, tahu kan, oh ini harus bayar uang segini nih tanggal segini. Nah itu fungsi kami yang di perbendaharaan. Ada juga sebenarnya yang lain, karena kan yang namanya sumber daya bukan cuma uang. Iya. Kadang-kadang kita beli yang paling gampang, misalnya barang yang habis pakai. Iya. Itu persediaan namanya. Tapi persediaan ini tidak sepenuhnya dikendalikan, kita nggak ke sana. Itu diserahkan ke, jadi fungsi perbendaharaan itu tidak hanya di kami ya, tapi juga di kementerian lembaga atau orang yang megang barang. Itu ada yang namanya kita sebut bendahara barang. Iya. Jadi mereka tugasnya kayak jaga gudang gitu, masuk berapa, keluar berapa. Gitu. Nah ada lagi yang namanya aset tetap, jadi gedung, mobil dan sebagainya. Itu diserahkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Itu sebenarnya fungsi perbendaharaan juga. Gitu. Nah tadi yang terakhir adalah kalau kurang uangnya gimana? Pinjem dong, kan? Ada yang pinjam jangka pendek, ada yang pinjam jangka panjang. Nah itu ada satu Direktorat Jenderal sendiri yang melakukan itu, namanya Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Risiko. Jadi di kami tugasnya adalah mengadministrasikan uang masuk, kemudian mengatur dan mengadministrasikan uang keluar, dan melakukan pencatatan atas semua transaksi tadi. Termasuk kalau ada yang sifatnya jangka pendek, ada uang sisa nih, kita bisa simpan. Nah, yang agak unik begini, kita punya satu lagi, karena kadang-kadang ditugasi gitu. Jadi kita punya yang namanya Special Mission Vehicle.
Oh ya, apa tuh? Itu organisasi khusus yang punya tugas khusus. Misalnya kita punya yang namanya PIP, Pusat Investasi Pemerintah. Dia itu ditugasi untuk mengelola kredit yang sifatnya kredit awal, bukan kredit kur yang awal. Nah itu SMB kita juga ditugasi untuk mengelola dana sawit yang dipungut oleh pemerintah, dikelola yang namanya Badan Pengelola Dana Sawit, BPD, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, PKS. Jadi itu seperti BUMN, Badan Usaha Milik Negara, tapi dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan. Nah kalau kami di Kanwil apa? Tugas kami lebih simpel, kita memastikan ada uang masuk berapa dari teman-teman, ya dari pajak, bea cukai, dari lembaga-lembaga yang memungut tadi. Kemudian kita laporkan, nanti dikumpulkan di pusat, lalu kita memastikan ketika setiap satuan kerja pemerintah, kantor pemerintah tadi perlu uang, mereka lapor ke kita perlunya berapa setiap bulan, nanti mereka menyerahkan semua bukti bahwa ini harus dibayar, untuk gaji ada daftarnya, untuk tagihan ada bukti macam-macam, sama jajaran kami dicek, kalau angkanya dan semua administrasinya lengkap, kita bayarkan. Nah, ini tugas tradisional. Bisa saya lanjutkan ini karena ini ada lagi yang menarik. Nah, salah satu perkembangan di kami melakukan yang namanya modernisasi dalam bentuk menggunakan aplikasi. Jadi kalau di masa lalu, maksudnya ada teknologinya gitu. Ya, sekarang kita proses perbendaharaan itu menggunakan aplikasi. Aplikasinya ada dua. Yang pertama sistem perencanaan anggaran negara (SPAN). Yang kedua sistem akuntansi tingkat instansi. Nah di situ kalau dari SPAN kita bisa tahu berapa yang dikeluarkan. Nanti begitu mereka mengeksekusi, melakukan tadi untuk minta pembayarannya itu menggunakan Sakti tadi. Digabung-gabungkan dengan SPAN, kalau cocok baru uangnya keluar. Nah karena pakai aplikasi kan, Ibu tahu ya, kalau dulu kita ke bank itu kita harus ke teller ya kan, terus antri, yang bekerja di bank itu banyak sekali. Sekarang yang kerja di bank sedikit karena kita pakai ATM. Pakai m-banking juga bisa. Iya, pakai bank. Nah hal yang sama juga terjadi di perbendaharaan, sehingga menurut pimpinan kita, wah ini kalau nggak digunakan, maksudnya kalau tidak diantisipasi dengan baik, itu nanti pegawai kita nganggur. Karena kan semuanya udah pakai aplikasi. Nah, bagaimana mereka kita fungsikan? Karena mereka kan punya expertise, punya pengetahuan di bidang ekonomi dan keuangan. Nah, kita akhirnya muncul dua peranan baru yang sudah kita laksanakan, tapi berusaha kita perbaiki terus. Yang pertama adalah menjadi ekonom regional, ekonom yang membantu pemerintah daerah untuk bisa mengelola ekonominya dengan baik. Jadi kita kayak seperti think tank, tapi juga sekaligus orang yang bisa diajak melakukan eksekusi. Kayak konsultan gitu? Konsultan, tapi juga orang yang bisa diajak melakukan eksekusi. Bisa membuat program bersama, bisa menjadi jembatan. Kalau program ini di daerah begini, di pusat mestinya bagaimana, kita bisa menjembatani untuk membuat program tadi menjadi lebih bagus. Misalnya, bisa nggak kita merevitalisasi industri sawit atau batu bara yang sekarang kemungkinan bakalan tidak akan dipakai beberapa tahun yang akan datang gitu kan. Nah itu kita bisa menjadi jembatan, ngobrol sama pengusaha, pemerintah daerah, nanti kita kumpulkan bahannya, kita lakukan kajian, kita berikan ke pemerintah pusat ya, melalui Kementerian Keuangan. Nanti di Kementerian Keuangan akan dibahas, lalu akan muncul, oh kebijakan dari pusat ini nih untuk tahun 2026 misalnya, Pemda harus membuat ini. Nah itu kita bicara regional economies. Yang kedua, financial analis keuangan. Ini sebenarnya konsultan keuangan. Konsultan keuangan begini. Jadi banyak kantor-kantor yang kita sebut satuan kerja itu nggak bisa mengelola dengan baik. Pertama begini, udah dikasih anggaran Bu, yang ini uang yang akan dibelanjakan selama 1 tahun gitu.
mereka biasanya bingung. Gimana saya bisa merencanakan ini? Saya mau keluar uang berapa sih sekarang gitu. Iya. Terus yang kedua kadang-kadang karena ini ya perputaran dari pegawai itu begitu cepat. Iya. Tadinya dia sudah menguasai keuangan, tiba-tiba dipindah dia karena dia bagus dipindah promosikan. Yang menggantikan belum tentu menguasai. Nah ini harus kita latih lagi, harus kita ajari lagi gitu. Jadi ada banyak sekali yang memang harus selalu kita ajari yang namanya kantor-kantor di pegawai-pegawai tadi sehingga mereka bisa mengelola, memastikan ketika mereka butuh uang itu tersedia. Iya. Karena kalau mereka nggak mempersiapkan semuanya, ya kita nggak tahu nggak bisa satu kantor tiba-tiba datang ke kita gitu. Kita minta ini dibayarkan sekian, nggak bisa. Mereka harus merencanakan dari awal secara presisi. Saya butuh uang berapa, tanggal berapa. RAB-nya itu jelas RAB. Bukan hanya RAB, ada yang namanya rencana penarikan dana. Bulan ini saya akan butuh uang sekian. Bulan ini sekian, bulan ini sekian. Itu harus dipastikan. Detailnya tuh pasti ya Pak. Iya. Dan ini nggak mudah di pemerintahan itu tidak mudah. Contoh paling gampang begini, misalnya kita mau bangun gedung. Iya. Nah kalau bangun gedung itu nggak bisa ujuk-ujuk bangun kan? Iya. Karena yang mengerjakan orang lain. Jadi ada yang namanya pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa itu kalau besar kita nggak boleh nunjuk. Misalnya di sini ada Pak Sugeng gitu ya. Pak Sugeng kerjakan ya bangun gedung nggak bisa. Karena nanti harganya gimana? Nggak bisa kita harus tender gitu ya. Harus tender. Kita harus kompetisi. Kita undang banyak orang. Nah celakanya kalau kompetisi begini kadang-kadang mereka itu yang datang belum tentu yang punya kemampuan itu, nggak semua. Akhirnya apa? Tendernya begitu dicek, loh pesertanya kok nggak qualified, batal. Padahal prosesnya bisa 3 bulanan itu. Kalau udah batal kan mundur lagi. Padahal kita udah merencanakan misalnya ini sampai bulan Maret selesai, bulan April udah bisa bayar, nggak taunya batal, mundur lagi. Itu yang namanya kegiatan pemerintah seperti itu banyak sekali. Yang direncanakan di 1 bulan tiba-tiba molor 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang batal nggak selesai. Itu persoalan dalam pengelolaan keuangan di pemerintah ya, yang kita diminta untuk bagaimana bisa mengatasi dan mengurangi persoalan-persoalan itu. Sangat kompleks ya Pak ya, betul. Sangat kompleks dan detail, rinciannya tuh banyak banget ya. Sebenarnya seperti rumah tangga, tapi kebetulan yang mau dikeluarkan, yang mau dilakukan dan dikeluarkan tuh sangat banyak. Mulai dari urusan anak sekolah, rumah sakit, bikin paspor, bangun jalan, jembatan, kemudian memastikan bahwa polisi sama tentara itu mereka bisa fit, bisa bekerja dengan baik. Jadi semua yang terjadi di sektor pemerintahan itu, kalau nggak kami siapkan uangnya, bisa berantakan semua. Nah itu yang masyarakat suka tidak tahu gitu. Dia pikir gampang aja, kayak orang butuh apa tinggal pergi ke toko beli, nggak bisa begitu. Jadi kalau misalnya pemerintah gubernur punya proyek apa, tinggal atur dia terus minta cairin sama Ditjen Perbendaharaan, nggak langsung bisa cair gitu. Nggak bisa. Harus ada perencanaan dari awal, harus disetujui oleh banyak pihak dulu. Ya misalnya contoh ya, kalau kita anggap kita mau bangun jembatan seperti jembatan Ampera, kan ini secara teknis betul atau tidak harus pasti dulu. Kita nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi, enggak, harus daftar yang namanya daftar persyaratan itu harus lengkap dulu. Kalau udah lengkap baru sama Direktorat Jenderal Anggaran disediakan uangnya. Nah kita tinggal uangnya maksimal segini ya, nggak boleh lebih gitu. Terus kita minta mereka merinci setiap bulan berapa mengeluarkan uang tadi. Nah tugas kita adalah itu. Jadi kita pastikan setiap bulan mereka minta berapa, itu tugas kita menyediakan. Pak, dari apa yang disampaikan oleh Pak Rahmadi tadi, berarti fungsinya itu selain mencairkan dana itu untuk pembangunan, terus memonitor, mengevaluasi, terus juga bisa diajak sharing gitu, kalau mau diskusi gimana caranya bikin anggaran supaya bisa cair dananya. Berarti banyak sekali ya tugas dari Ditjen Perbendaharaan ini. Nah dengan
yang diurusin juga banyak nih Sumsel kalau di sini ya di Kanwil di Jen Perbanahan Sumsel berarti banyak banget, bukan belum lagi dinasnya, terus udah pasti gubernurnya, udah pasti terus bupatinya, wali kota, banyak banget dengan sekian banyak apa ya mitra atau apa istilahnya itu rekan untuk goalnya pencairan dana pembangunan itu apa bisa dihandle gitu oleh personil di kantor wilayah Ditjen Perbanahan di Sumsel ini? Ya, nah jadi gini, kalau di masa lalu ketika kita masih tidak menggunakan aplikasi, itu pegawai kita banyak sekali. Ya, jadi Ditjen Perbanahan itu salah satu lembaga pemerintah yang jumlah pegawainya mungkin sekarang tinggal separuhnya dibandingkan di masa lalu. Itu pun akan semakin berkurang lagi. Berapa tuh Pak kira-kira di Kanwil Ditjen Perbanahan? Kalau di Kanwil Ditjen Perbanahan totalnya ada sekitar berapa ya? 60 ya? 40 ya, semakin berkurang sekarang. Kantornya satu aja? Ya, jadi gini, kita punya yang namanya kantor pelayanan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, KPPN. Nah, KPPN ada 5 di Palembang. Jadi kalau fungsi kita itu mengkoordinasikan. Ada sebagian yang kita kerjakan layanannya, tapi sebagian besar layanan perbendaharaan itu dilakukan oleh kantor pelayanan Palembang, Batu Raja, Lahat, Lubuk Linggau, sama Murah kah? Murah, oke. Lahat. Lahat. Jadi mereka, tapi gini, uang negara itu yang paling banyak itu di ibu kota provinsi. Oleh karena itu kenapa Kanwil itu di ibu kota provinsi. Jadi sekaligus ya. Jadi lebih dari 50% anggaran itu nanti yang mengatur prosesnya ada di KPPN Palembang. Nah, tapi kita menyediakan juga di tempat-tempat lain melayani kabupaten kota supaya mereka nggak usah jauh-jauh. Bayangkan kalau dari Lubuk Linggau urusan apa-apa ke Palembang. Nah, kita sediakan di Lubuk Linggau sana, jadi mereka lebih mudah ke sana untuk ini. Yang kedua sekaligus juga memudahkan tadi kan diminta mengawasi kan, ngelihat. Jadi kalau lebih dekat lebih baik gitu. Nah, itu di setiap kantor tergantung dari kantornya bisa sampai belasan sampai 20 lah. Yang jelas sejauh ini fine-fine aja lah ya dengan sebenarnya kalau dibilang fine-fine, kalau kita boleh lihat ya, ini memang dilema karena begini. Jadi dari sisi tuntutan pekerjaan lebih besar, karena tadi kan peranannya banyak. Jadi kita tuh sekarang lagi di masa transisi di mana kita sedang berubah dari yang manual ke dalam bentuk digital tadi. Jadi masih ada sisa-sisa manualnya, tapi sebagian digital. Tapi di sisi lain, nanti kalau sudah full digital, orang-orang ini bakalan banyak yang nganggur. Jadi sedang kita persiapkan mereka untuk 2 fungsi tadi, ekonom regional sama konsultan keuangan. Nah, jadi kayaknya bebannya jadi agak banyak. Tapi ya itulah bagian dari tantangan ya. Kalau menurut saya, kalau kerja itu yang fine-fine aja nggak enak gitu. Kadang-kadang harus agak ada hari-hari hektik gitu. Ya, ngeri-ngeri sedap kalau bahasa orang sekarang gitu. Karena banyak banget, apalagi dana desa juga diurusin oleh Ditjen Perbanahan. Ada 2.800 apa 2.400 sampai 2.800 desa kan, yang perlu detailnya diketahui untuk apa aja proyeknya itu kan, dan baru di ACC untuk dicairkan. Nah, jadi fungsi itu kan kalau kita melihat dari jumlah personilnya dengan dibantu oleh teknologi digitalisasinya tadi, terus kita pengen tahu nih bagaimana Ditjen Perbanahan melihat, misalnya tadi kan udah dilakukan fungsi evaluasi dan monitor. Nah, adakah indikator gitu ya, misalnya ini nih yang udah bagus, ini yang gagal misalnya, ada nggak kurang lebih penilaian seperti itu? Ya, nah yang menarik begini, jadi kami menggunakan yang namanya indikator ini ya, kinerjanya. Nah, kita ini universal, ini berlaku, tapi ini terutama untuk pemerintah pusat, yang maksudnya tadi kantor-kantor pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah, karena kita menyediakan uang, mereka yang membelanjakan, kita tidak atur itu. Jadi memang pemerintah daerah itu punya kewenangan sendiri. Kita hanya menyediakan uang kepada mereka,
Yang penting mereka membelanjakan sesuai dengan peruntukan yang ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau misalnya ini ya polsek gitu ya, polsek itu mau mengeluarkan uang itu kita atur semua. Nah ada yang namanya indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Itu mulai dari perencanaan sampai laporan itu semuanya diatur, ada skor-skornya. Itu Dirjen Perbendaharaan tugasnya. Jadi setiap kantor-kantor tadi itu kita kasih skor berapa, kayak rapornya. Nah, dan setiap tahun supaya mereka berkompetisi untuk melakukan yang terbaik, kita kasih penghargaan. Yang IKPA-nya bagus, kita kasih ini. Nah nanti penghargaan tadi sama kementeriannya itu akan dihargai, akan kalau mereka misalnya sekarang contohnya mereka ingin punya status wilayah bebas korupsi. Gitu. Nah penghargaan seperti itu bermanfaat untuk menambah skor sehingga mereka bisa mendapatkan tadi status tertentu atau menjadi kantor terbaik mereka gitu. Itu atau pimpinannya nanti promosi gitu. Nah penghargaan yang jadi kredit poinnya jadi kredit poin buat mereka. Jadi memang ada itu, dan itu yang juga tidak hanya mereka, kita juga di internal dinilai. Jadi mereka dapat terlapor berapa, seluruh ini kantor di Sumsel ini itu totalnya kita bertanggung jawab. Kalau kita nggak memenuhi tadi, kita juga dinilai berkurang. Kita dinilai juga gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa kita semangat bantuin mereka juga. Tolong ini kalau mengerjakan begini supaya skornya tadi jadi bagus. Iya, imbasnya juga terasa di semua personil yang ada di Ditjen Perbendaharaan juga. Betul. Itu kalau yang bagus. Nah, kalau yang jelek ada nggak sanksinya? Nah, selama ini kalau yang jelek itu karena kita ini gini, kalau kita mindset yang sekarang ya, kita berusaha memberi waktu karena tidak mudah. Jadi sampai saat ini kita lebih persuasif. Yang jelek itu kita dapat data, kita akan ngobrol sama atasannya, kita akan ngobrol sama, misalnya contohnya begini lah, ini institusi kepolisian ya sebagai contoh saja gitu. Kita akan ngobrol sama Pak Kapoldanya, Pak Kapolda bisa nggak? Tapi kalau kepolisian sih secara keseluruhan IKPA mereka bagus. Tapi kalau andai kan jadi contoh gitu kan, ini ada di Polsek ini nggak begitu bagus, kita informasikan. Nanti kan sebagai atasan beliau akan bilang, coba ini jadi disirusin apa masalahnya. Nah begitu mereka ke kami, wah kita nggak tahu, tolong bantu, kita bantu mereka. Oh gini loh dari awal begini. Kadang-kadang hanya masalah itu tadi, pergantian personil yang tadinya sudah keburu bagus, baru aja lancar, dipindah dia, diganti oleh orang baru. Tapi ada juga yang begini ya, yang cukup tantangan cukup berat ya. Itu di Kementerian Agama karena satuan kerja, kantor mereka banyak sekali, banyak madrasah itu yang gurunya itu memang pengetahuan terkait dengan keuangan itu lemah gitu. Nah itu yang selalu jadi tantangan kita. Belum lagi proses perputaran mereka yang cukup besar dan kelihatannya juga agak nggak mudah untuk meminta para guru tadi untuk mengelola keuangan. Ngajar aja udah bikin pusing gitu kan. Ini disuruh mengelola keuangan juga gitu. Dan memang harus diakui cukup jelimet ya, karena bos dan sebagainya itu kan administrasinya harus rinci supaya tidak terjadi kebocoran. Sampai sedetil itu ya, dan ke ujung-ujung situ ya, sampai personil guru pun diurusin oleh Ditjen Perbendaharaan. Kita tuh sampai saya sudah 2 kali ketemu sama Pak Kanwil ya, gimana coba kita punya strategi apa gitu, yang sempat kita bahas waktu itu. Karena kebetulan kan saya dulu dari sekolahan, dari kampus. Nah, di kampus saya kita nggak pernah kesulitan ini pengelola keuangan. Karena kalau pegawainya kurang, karena dipindah, kita bisa mendidik mahasiswa kita. Kan mereka juga belajar itu, kita suruh praktek saja gitu. Nah, itu waktu itu sempat kepikiran, mungkin ada bagusnya juga nih materi ini diajarkan sebagai mata pelajaran, kan bagus juga kan, tidak hanya sekedar keuangan negara, tapi mereka bisa mengolah keuangan. Nanti mereka kita suruh membantu guru-gurunya untuk mengatur untuk kebutuhan mereka juga gitu. Iya,
Jadi baik lagi ke fungsi monitor, pengawasan, terus tadi ada reward ya, bisa dapat award mungkin Iya, dapat award selalu. Kita selalu ada yang namanya acara rutin setiap tahun memberikan award kepada mereka. Nah, terus soal sanksi lebih ke kompromi nih ya. Jadi nggak ada secara khusus ada sanksi nih buat yang jelek misalnya kinerja soal keuangannya ya. Tapi lebih ke kompromi gimana supaya tadinya nggak bagus jadi bisa bagus. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita mungkin ini kayaknya di sini terlihat Ditjen Perbendaharaan mulai lebih transparan mungkin ya. Bisa nggak kinerja atau yang tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmadi diakses oleh masyarakat umum atau yang punya kepentingan di situ? Nah, jadi kita itu sebenarnya punya acara bulanan yang disebut Asset Liability Committee. Jadi ini intinya sebenarnya begini, kita setiap bulan, misalnya sekarang ini bulan Januari atau kemarin Desember nih, kita sekarang sedang mengumpulkan data. Sebenarnya pas sampai di akhir tahun kemarin seperti apa nih penerimaan di Sumatera Selatan. Belanja di Sumatera Selatan, isu di pemerintah daerah dan sebagainya. Nah, itu datanya kita kumpulkan, nanti kita bahas secara internal. Oh, ada hal A, B, C, D isunya, ada permasalahan, ada hal yang perlu diperhatikan dan sebagainya. Termasuk juga dana desa di situ ya kalau kita bicara itu. Nah, nanti kita biasanya undang tuh, kita punya press release, kita undang. Jadi sebenarnya kita berharap nih setiap bulan itu ada engagement ya dengan media, dengan masyarakat juga boleh gitu untuk bisa tahu, karena kita tidak ingin keuangan negara ini hanya diawasi sama kita. Secara konsep sebenarnya kita berharap masyarakat juga mengawasi. Termasuk kan contoh simpel begini. Saya khawatir sebenarnya desa nggak tahu loh sebenarnya dana desa yang ke desa mereka berapa, untuk apa saja. Nah, itu gimana caranya kita bekerja sama sehingga masyarakat desa bisa tahu dan bisa ikut mengawasi di desanya. Apalagi contoh kan, misalnya contoh yang paling gampang, kita ternyata menyediakan dana untuk memperbaiki sekolahan. Dananya sekian gitu. Itu termasuk bagian dari peruntukan dana desa atau ada lagi yang namanya dana alokasi tadi, dana alokasi khusus fisik untuk memperbaiki sekolahan. Nah, kan kita berharap sebenarnya siapa ini? Ya kalau kita nunggu aparat pemeriksa, kan mereka juga banyak sekali kerjanya. Tapi kalau masyarakat, apalagi masyarakat yang menggunakan sekolah tadi, mereka bisa tahu ada anggarannya sekian. Nah, ini yang sebenarnya, karena kan datanya sangat banyak ya. Gimana caranya kita bisa memastikan masyarakat tuh kalau butuh itu mereka bisa tahu gitu. Terus mereka bisa ikut mengawasi. Nah, kita sangat transparan untuk itu. Dan mereka bisa mengusulkan, gimana tuh caranya? Kalau mengusulkan lebih ke fungsi dinas, lebih ke fungsi dinas-dinas, lebih fungsi kementerian lembaga terkait. Kan kalau kita itu hanya mengadministrasikan, tapi menjalankan fungsi itu ada pada masing-masing tadi, dinas tadi, pada kementerian, kantor-kantor pemerintah yang lainnya. Gitu. Pak, balik lagi ke dana desa. Nah, menurut pengalaman udah 1 tahun lebih nih ya, mengelola dana desa di Sumatera Selatan. Bagaimana Pak Rahmadi ngelihat pengelolaan kondisinya ya pengelolaan dana desa di Sumatera Selatan ini? Apakah sudah sesuai peruntukan? Terus mekanisme yang dijalankan, terus pencairannya, terus jumlahnya, rata-rata per desa itu dapat berapa gitu? Nah, jadi mungkin kita coba ini dulu ya, karena dana desa ini yang terlibat banyak. Desa itu sendiri. Nah, desa itu dana desa itu tidak hanya dari pemerintah pusat. Jadi ada dana yang diberikan pemerintah. Jadi desa itu mendapatkan dana paling tidak dari 3 sumber. Pertama, mereka bisa mencari sendiri yang namanya pendapatan asli desa. Mereka mendapatkan dana desa dari pusat, dan biasanya pemerintah kabupaten atau kota itu punya dana desa pendamping tambahan. Nah, jadi 3 ini sumber uang mereka. Untuk bisa mencairkan, mereka harus merencanakan yang namanya anggaran pendapatan dan belanja desa. Mereka harus punya.
Kalau itu terkait dengan program-program khusus tadi, itu ada tambahannya. Misalnya bantuan langsung tunai, itu harus jelas by name, by address-nya siapa. Kenapa? Karena jangan sampai gini, wah kita ngasih bantuan langsung tunai tapi dia kerabatnya kepala desa. Nah, jadi kita bisa tahu. Walaupun yang penting mereka ada datanya, nanti ada pihak lain. Data tadi dikumpulkan oleh dinas yang namanya DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Mereka lah yang tugasnya mengumpulkan bersama dengan yang kita sebut pendamping desa. Jadi di sini ada pihak lain tuh. Di sini yang sebenarnya memverifikasinya pihak tadi PMD sama DPMD itu lebih banyak mengkoordinasikan. Yang membantu adalah sebenarnya pendamping desa. Makanya kita harap pendamping desa ini harus bagus karena kalau enggak desanya juga sembarangan. Nah, dari sisi kami apa yang kita lakukan? Kita lebih banyak melihat persyaratan administrasi. Maksudnya apa? Rencananya ada enggak? Anggaran pendapatan dan belanjanya ada tidak? Gitu. Sudah, terus ada sistem ya. Mereka itu nanti menyerahkan ke DPMD. DPMD yang memasukkan ke datanya. Jadi enggak desa. Mereka ngirim datanya ke DPMD. DPMD yang memasukkan ke sistem kita. Ya, dimasukkan ke dalam sistem tadi. Nah, nanti ada surat pengantar, makanya kepala daerah perlu gitu, surat pengantar dan sebagainya. Kita melihat semua kelengkapannya ada, ya termasuk rincian macam-macam yang diharuskan, baru itu langsung kita terbitkan surat perintah membayar diambil dari kas negara langsung ke kas desa. Ke yang bisa cairin kepala desanya. Langsung ke kas desanya, nggak lewat tempat lain. Jadi langsung ditransfer ke kas desa. Nah, kita berharap kalau dari sisi kami sebenarnya harusnya semakin cepat, semakin baik. Kenapa? Karena dana desa ini kalau semakin awal kita cairkan, dia akan menggerakkan ekonomi desa. Nah, itulah yang ketika saya masuk ke Sumatera Selatan, saya bilang, waktu itu belum ada sama sekali. Saya tanya, yang cair di bulan Januari mana? Tidak ada. Tidak ada. Paling cepat bulan berapa tuh cairnya? Maret ya. Saya lupa yang itu. Tapi waktu karena yang saya jawab saya belum. Oke, tahun ini tahun 2024 karena kan saya akhir 2023. Kita coba pecah telur dulu. Walaupun hanya satu desa, saya mau. Maksudnya begini, untuk menunjukkan bisa ya cair di bulan Januari. Januari bisa. Nah, jadi itu yang kami dorong dulu. Bisa gitu, dan lumayan ada beberapa dan jadi ketahuan gitu, ternyata Pemda mana nih yang semangat, desa-desa mana yang semangat gitu. Ya kalau mimpi saya sebenarnya kita berharap di minggu pertama bulan Januari, atau kalau nggak bisa yang sekarang sedang kita kejar adalah di bulan Januari. Saya belum tahu, tapi kemarin paling tidak ada sebagian desa di 2 kabupaten, saya lupa datanya, tapi saya sedang dorong ini, termasuk meminta dukungan Pak Gubernur. Kalau ketemu dengan pimpinan kepala daerah, saya minta dorong ini untuk kepentingan masyarakat tuh, bukan untuk kepentingan kita gitu. Ya kalau bicara masalah tanggung jawab di JPB itu kan sudah simpel aja, yang penting kita mengeluarkan uang. Tapi saya bilang sama teman-teman kita tidak bicara sekedar tugas kita, tapi ingat kita punya peranan sebagai ekonomi regional. Ekonomi regional itu yang membangun daerahnya. Nah, ini salah satu caranya. Gimana kita punya target pertumbuhan yang Pak Presiden bilang 8%, kalau uangnya baru cair di akhir tahun. Harusnya dari sekarang gitu, sehingga uang itu berputar terus. Bisa dipakai untuk pembangunan tadi. Jadi kalau bilang isu utamanya yang sedang kita kejar sekarang adalah isu bagaimana mempercepat pencairan. Nah, isu kedua yang sekarang saya coba dorong, karena tidak mudah itu tadi ya, karena banyak yang terlibat. Siapa yang melakukan pengawasan? Yang melakukan pengawasan dana desa ini sesuai dengan ketentuan adalah inspektorat daerah. Tapi inspektorat daerah kan juga ngawasi banyak banget kan? It will prop maksudnya? Ya, inspektorat daerah kan berarti kabupaten kota. Berarti mereka kan sudah mengawasi dinas juga cukup banyak. Nggak mudah juga. BPKP membantu mengawasi, BPKP tidak secara langsung. Tapi BPKP membantu proses pengawasan dengan mengembangkan yang namanya aplikasi sistem keuangan desa, Siskeodes. Nah, Siskeodes-nya itu ada 2 versi offline sama versi online. Nah, yang sekarang lagi saya dorong sama teman-teman, bisa nggak
mereka pakai versi online dengan BPKP, dengan berbagai pihak. Iya. Nanti ketika mereka memasukkan data, kita bisa dapat rekapnya. Iya. Sehingga kita bisa bandingkan. Kan kita punya tuh rencana mereka. Nanti kita bandingkan sama realisasinya. Ada nggak yang ini? Atau yang paling gampang begini, misalnya nih ya, Bu, kita udah ngasih uang, anggaplah 500 juta. Iya. Kita cek nih di bulan Januari, bulan Februari masih 500. Jadi uangnya mengendap aja di itu kas desa. Iya. Nah, kita nggak mau. Nah, kalau kita tahu ada yang macet, kita mungkin bisa ngobrol. Ini kenapa nih macet? Iya. Apakah kita kumpulkan mereka, kita zoom macetnya kenapa? Ada isu apa? Oh, kami takut, kami nggak ngerti. Nah, kita kan bisa ngasih tahu, oh gini caranya supaya nggak ada masalah. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita bisa ikut serta untuk melihat ada masalah apa di mereka, sehingga kita bisa ikut membantu mereka juga. Gitu. Iya. Nah itu tantangan kalau saya bicara di pengelolaan keuangan desa. Jadi dua, mempercepat sama tadi kita bisa memastikan kalau ini apa istilahnya ada yang macet-macet kita bisa bantu-bantu. Iya. Pendampingan lah Pak ya, Iya. fungsi pendampingan ya. Ya, fungsi pendampingan tapi lebih pada bukan per desanya. Kalau per desanya kami nyerah ribuan desa. Jadi kalau Iya. bisa ya apa secara selektif aja. Iya. Yang punya masalah aja lah. Iya. Yang kita bantu bereskan. Ada nggak misalnya kayak seminar gitu dikumpulin nih, nanti ada pembicaranya dari Ditjen Perbendaharaan misalnya, semua kepala desa mungkin ya seprovinsi ini dikumpulin, gini nih cara mengelola dana desa yang efektif, ada nggak misalnya seperti Nah itu? kalau yang seperti itu sebenarnya lebih banyak di dinas ya, karena kan kita pembinaan terhadap desa itu ada di dinasnya anggarannya, tapi kami siap untuk menerjunkan tim kami sebagai narasumber. Dalam beberapa hal itu terjadi. Kalau ada, tapi pada akhirnya tergantung pada dinasnya ya. Kalau mereka ngundang kita bisa ngasih ini, memberikan itu. Atau BPKP itu termasuk rutin mereka melakukan karena bagian dari fungsi mereka. Jadi saya dalam beberapa kesempatan paling tidak ketemu sama semua kepala desa di satu kabupaten ya, untuk ini loh isunya, masalahnya gitu, sehingga mereka. Cuman memang kalau problem solving masing-masing menghadapi apa gitu, saya minta itu dilakukan pertemuan one on one, satu persatu. Kan kami punya kantor pelayanan ya. Yeah. Jadi saya sudah meminta kalau misalnya desa-desa di Musirawas Yeah. gitu minta bimbingan khusus, silakan DPMD-nya mengumpulkan kepala desanya, nanti kita kirim tim KPPN ke sana, mau ngobrol apa aja silakan gitu. Iya. Jadi belum ada program yang sifatnya terstruktur karena memang dibatasi. Kami perannya lebih banyak supporting di situ. Itu memang harus peranan dari pemerintah daerah ya. Dalam ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah terus tadi Bapak bilang dana desa ini kan mulai cair rentangnya Januari untuk yang dalam setahun 2 kali. Mulai Januari paling sampai cepat Januari sampai Juni. Kemudian yang Maret tahap 2 April sampai Desember. Nah, ada yang apa istilahnya telat ya Pak ya? Ada nggak telat? Karena sampainya gitu. Karena penaltinya nggak dapat uang. Biasanya kalau telat itu karena memang ada kasus. Ya. Nah, kalau udah kasus itu memang ketentuan dari peraturan perundang-undangan kita memang nggak boleh mencairkan. Nah, di Sumatera Selatan itu adalah ya nggak banyak lah, sedikit kasus yang kepala desanya melarikan uangnya gitu. Oh, iya. Nah, itu kan harus diselesaikan dulu secara hukum. Iya. Gitu. Kalau selain kepala desa, apa lagi yang bisa menyebabkan dana desa itu lambat mungkin? Bisanya mungkin bukan telat tapi lambat cair gitu ya? Ya, karena gini, yang pasti dari desanya ya. Iya. Kalau desanya itu APBDes-nya, syarat-syarat administrasinya itu nggak lengkap, itu memperlambat. Yang kedua, proses di pemerintah daerahnya sendiri. Yang tadi nambah apa? Satu Dinas lagi. ya, dinas ya. Nah, dinas itu kalau mereka rada males gitu. Tapi biasanya kalau dinas biasanya kita panggil lah. Kami paling sering rapat dengan semua kepala dinas. Kita undang semua, kita tanyain satu persatu apa isunya, masalahnya gitu ya. Ya walaupun lengkap. Nah, tapi kan mereka itu bagian dari pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu biasanya punya
aturan-aturan tambahan. Atau tadi kan mungkin kepala daerahnya ngerasa ini nggak begitu penting lah, bukan program saya atau bukan, mereka bicara saya masih banyak nih kesibukan gitu. Nah, kadang-kadang persyaratan surat pengantar, padahal simpel aja ya, surat pengantar itu lama, udah diserahkan masih dikejar-kejar gitu. Nah, biasanya kalau macet begitu saya selalu secara periodik bertanya kepada kepala KPPN. Ada isu apa? Nanti kalau agak lambat, ya ini seperti strategi kita. Ini untuk yang sekarang ini ya Bu ya. Pokoknya kalau mulai kepala daerahnya lambat, kepala KPPN harus datang dulu. Kalau masih nggak bisa, saya udah bilang sama mereka, jadwalkan saya sebagai kanwil ketemu sama kepala daerah gitu, supaya saya bisa ini juga. Ya kalau nanti udah saya minta juga masih nggak bergerak juga, ya mau gimana lagi. Tapi kita berusaha dengan inilah semaksimal mungkin gitu, supaya jangan sampai ada yang macet-macet. Jadi memang isunya selalu masalah penguatan tuh macet tadi. Lebih ke birokrasi. Iya. Birokrasi surat pengantar gitu ya. Iya, itulah. Ya karena mereka kadang-kadang ngapain sih seperti ini dipersulit ya, karena begini, ini yang suka dilupakan, bahwa sistem administrasi keuangan itu sama kayak kita sekarang kan, orang ribut dengan jejak digital. Jadi semua hal yang terkait dengan keuangan itu harus ada jejaknya. Kenapa? Karena ada fungsi audit. Jadi nanti begitu auditor masuk, mereka tuh bisa ngelihat ini bener nggak, dari mana benernya, ya dilihat dari bukti-bukti tadi gitu. Nah, banyak yang nggak dipahami, bahwa kelihatannya kadang-kadang pimpinan kita ya, presiden pernah bilang kan, wah ini kok administrasinya banyak banget. Padahal itu memang diperlukan supaya bisa dicek nanti bener nggak dia melakukan itu sesuai dengan ketentuan dan aturan, bukan mempersulit gitu. Cuman kadang-kadang kan kita gitu, kalau udah urusan administrasi ini paling males lah gitu kan. Supaya bukti dan jejak digitalnya itu jelas ya Pak? Jelas, supaya apa? Kalau saya nggak salah, ya jelas ada semua kok, saya nggak salah gitu. Nah biasanya saya selalu khawatir ya, kadang-kadang kita selalu berusaha untuk protes terhadap itu. Jangan-jangan kita tuh nggak pengen punya akuntabilitas gitu, ya nggak mau bertanggung jawab gitu. Kalau mau bertanggung jawab nggak apa-apa ya, memang agak repot, tapi memang ya kalau saya pribadi ya saya seneng tuh, jangan sampai ada administrasi yang kira. Kenapa? Ketika nanti saya pensiun, saya kan mau hidup tenang. Jangan sampai pas pensiun tahu-tahu didatengin sama aparat penegak hukum. Nih kayaknya Pak Ahmadi kemarin renovasi rumah di rumah dinas ini ada masalah gitu kan. Wah, udah kan pusing jadinya. Jadi kalau soal hukum kita bisa berlaku surut ya Pak ya? Betul. Nah itu yang selalu saya katakan sama semua yang terlibat. Tolong ini diperhatikan, kenapa? Karena ini untuk menjaga kita semua, tidak ada dusta di antara kita. Gitu. Iya. Jadi balik lagi ke dana desa, berarti kadang mungkin kepala daerah atau pejabat terkait tidak sadar mereka tuh ketidakpedulian mereka, atau gimana bahasanya? Ya, saya mungkin skala prioritas ya. Jadi menganggap ini harusnya bisa nih diurusin itu aja gitu. Atau misalkan bisa aja gini, ada kepala daerah tertentu, kita udah pertama ya desanya udah coba mengumpulkan, kadang-kadang ada beberapa juga. Ada gini polanya, yang saya merasa nggak boleh begitu. Jadi mereka gini, desa kan ada yang cepat, ada yang lambat mengumpulkan itu semua usulannya tadi. Nah, dinasnya nunggu, baru cuman ada 5 desa Pak, kita tunggu deh 30 desa. Wah, untuk bisa dapat 30 desa itu tiba-tiba 1 bulan aja gitu kan. Mestinya ada yang datang langsung yang proses satu aja. Nah, kalau 5 diproses, kepala daerah juga protes, ini kayak nggak bisa ini jadi satu. Nah, yang seperti itu ya saya nggak tahu, saya sih ngerasa ya nggak apa-apa sih, agak repot dikit toh, cuman tanda tangan doang gitu ya. Cuman ya ini kan kembali kepada kita masing-masing bagaimana kita menyikapi itu. Kadang bagi saya adalah ya nggak apa-apa kita agak repot dikit, tetapi sebagian bisa cair duluan. Syukur-syukur kita bisa bekerja sama supaya mereka cair semua dengan cepat. Tapi memang gimana mengorganisir sekian ratus kepala desa dengan berbagai pihak itu memang apa ya? Ya kita belajar yang namanya
yang namanya manusia itu, apalagi mereka dengan kewenangan. Kalau anak SD mungkin nggak apa-apa kita suruh baris, kita paksa ya, tapi kalau kepala desa kita begitu kan mungkin ditumpuk dulu, gitu. ditumpuk dulu. Jadi yang ngirim tanggal 1 nunggu yang ngirim tanggal 30. Nah iya, jadi akhirnya jadi lambat semua. Iya. Nah kalau kemarin saya katakan, udah pokoknya saya katakan ke teman saya Pak Budi yang ngurus itu di kami, Pak Budi cek dulu, walaupun cuma satu kita proses, saya bilang kayak gitu. Iya. Ya, tidak perlu ini. Pak, itu soal dana desa udah sangat jelimet ya. Nah, apa tantangan yang paling istilahnya itu ya, paling menantang deh dari tugas Ditjen Perbendaharaan ini? Ya. Jadi gini, Bu Menteri itu punya harapan yang sangat besar kepada kami, bahwa jajaran Kementerian Keuangan, tidak hanya kami ya, termasuk DJP, kita ada 4 di daerah itu, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Perbendaharaan sama Kekayaan Negara. Kita itu benar-benar menjadi bagian dalam membangun daerah. Nah, kalau dari sisi ini, sisi kita bicara program, jadi memang yang paling berat dan paling menantang itu adalah bagaimana kita mengkoordinasikan. Contoh yang paling gampang begini, kita punya PSN bangun bendungan, tapi bendungan itu tugas pemerintah pusat di PU. Bendungannya jadi, airnya kan harusnya mengalir ke sawah. Ada saluran irigasi yang jadi peranannya pemerintah daerah. Begitu bendungannya jadi, mestinya saluran irigasinya jadi, ya kan? Ini pemerintah daerahnya punya prioritas berbeda. Jadi bendungannya jadi, airnya nggak mengalir ke sana. Bendungan jadi, ada irigasi, petaninya mau nanam, bibitnya nggak siap, pupuknya tidak siap. Nanti kalau sudah itu siap, kita bisa bereskan. Begitu panen, nggak bisa ditampung, tengkulak yang panjang banget ya. Nah, bagaimana kita mengorkestrasi semua ini supaya bisa terwujud tuh, kesejahteraan petani terwujud. Ini menurut saya nggak mudah, karena kita salah satu bagian. Kalau saya bilang ini kita kayak satu roda gigi dari berbagai roda gigi yang semuanya harus bergerak bersamaan gitu, dengan kecepatan masing-masing. Contoh lain lagi misalnya begini, Sumatera Selatan itu tingkat kemiskinannya tinggi, padahal dari sisi pertumbuhan ekonominya bagus, inflasinya rendah, tapi pendapatan per kapita tinggi, tapi tingkat kemiskinan tinggi. Nah berarti kan kita harus mengeroyok tadi, orang miskin itu harus kita apakan. Pemerintah pusat punya BLT lewat Kementerian Sosial, tapi kan nggak hanya BLT, harus ada program lain. Apakah mereka dikasih pekerjaan? Sekarang ada itu tuh program rumah buat rakyat miskin, 3 juta rumah. 3 juta rumah. Nah ini kalau masing-masing bergerak ya susah. Nah kita kadang-kadang saya merasa terus aja kalau saya suka frustasi gitu, karena saya lihat wah ini kok masing-masing kayaknya bergerak sendiri ya gitu. Nah saya sudah mendorong sama teman-teman, udah deh kita jangan ngerasa di depan gitu, karena kadang-kadang orang merasa bahwa saya pengen jadi pahlawan gitu. Kita ngelihat aja mereka melakukan apa, coba kita sesuaikan program kita sehingga mendorong tercapaian itu. Jangan kita, kalau saya bilang, saya suka cerita sama teman-teman kayak kalau kita dulu belajar di sekolah itu vektor itu kan ada titik, kemudian ada garis yang tanda panah ya. Nah harusnya vektor itu searah ke sana sehingga dia bergerak gitu. Ini enggak, yang satu maju, yang satu mundur, yang satu ke utara, yang satu ke selatan, yang satu kemana, akhirnya ketarik-tarik nggak karuan gitu. Nah ini yang saya merasa tidak mudah. Ya nggak bisa juga, karena memang kembali kepada karakter manusia. Paling susah kita sebagai manusia itu untuk tidak menonjolkan diri dan tidak jadi pahlawan. Maunya oh itu saya loh gitu. Apalagi dengan mekanisme yang sekarang ini yang lebih menonjolkan pada situasi kompetisi gitu, bukan koordinasi, bukannya kerjasama. Nah itu ya yang saya lihat. Kita selalu isu, termasuk di dana desa, di mana-mana isunya adalah
bagaimana mengorkestrasi secara bersama. Iya. Karena kita beruntung ya, seperti sekarang ada pejabat gubernur yang punya visi yang bagus dan mau capek gitu. Iya. Kita punya sekretariat bersama dikumpulkan, itu bisa diorkestrasi. Itu ada beberapa hal terjadi dengan bagus, artinya outcome itu tercapai. Misalnya pengendalian inflasi, itu bukan terjadi dengan sendirinya, itu sudah diorkestrasi secara luar biasa. Datanya, di mana daerah yang selama ini inflasinya tinggi, Bulog harus ngapain, kemudian kita pastikan misalnya jangan sampai petaninya atau siapapun yang di desa, ada nggak program ketahanan pangan dari kami siapkan program ketahanan pangan sehingga bisa mendukung jangan sampai harga komoditas naik di suatu daerah. Nah itu kita orkestrasi bersama, jadi kita terlibat dalam diskusi-diskusi, kita masing-masing punya program tapi mengarah ke satu hal. Tapi ya itu kembali kan, kita nggak tahu akan seperti ini terus, pimpinan berganti, situasi berganti, orang berganti, nah, bisa saja yang sudah jalan, ya kembali tidak jalan. Nah, itu manusia lah. Pimpinan sebentar lagi berganti. Ya, saya juga bisa berganti kan. Kakak yang berikutnya apakah akan seperti itu? Kebetulan saya punya tim yang punya semangat ke sana bisa berubah, atau kepala OJK, BI dan sebagainya yang terlibat di situ, mereka berubah. Ya banyak hal lah. Tapi ya memang kita yang bisa dilakukan hanya berusaha ya. Nah semoga yang sudah pencapaian-pencapaian yang ini bisa kita sharingkan, kita tunjukkan, ternyata kita bisa loh. Gitu. Itu aja paling yang penting. Nah media penting di sini untuk memblow up itu. Ini bisa sebenarnya, tapi caranya harus begini. Gitu. Sehingga mudah kan, karena media kan sebagai satu kekuatan yang bisa memberitahukan pada banyak pihak, termasuk menyadarkan semua bahwa kita harus bekerja sama ya. Iya, siap Pak. Siap. Nah, berarti di sini pemimpin yang sangat berperan ya untuk mengorkestrasi tadi. Menurut saya itu nggak ada yang lain. Kalau kita bisa punya pemimpin yang bisa mengajak kita bersama-sama, punya visi yang jelas, punya target, punya tujuan yang jelas, dan meminta kita semua berkontribusi ke sana, saya rasa Sumatera Selatan akan menjadi provinsi yang luar biasa. Iya, mungkin ada pesan khusus buat masyarakat sekaligus pemimpin nih, pemimpin daerah terutama. Nah, kalau masyarakat saya rasa begini, jadi sebagai masyarakat jangan hanya sekedar meributkan atau mendahulukan haknya. Ya. Haknya terutama ini kok tidak ada ini dia, tapi kita mencoba menjadi bagian dari solusi. Bagaimana caranya? Yang paling mudah adalah kalau ada masalah, kita pahami bersama masalahnya itu apa, di mana, macetnya apa, ya. Atau sebenarnya apa sih peran pembangunan atau yang sedang dituju oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah di daerah saya itu apa? Apakah terutama kalau itu relevan, misalnya petani gitu kan, menurut saya semua petani di Sumsel harus melotot itu, bendungan Trihaji itu jalan nggak tahun ini, karena tahun lalu agak mandek, ya kan, tahun ini jalan nggak, kenapa? Karena itu akan berpengaruh ke mereka. Berapa sih anggarannya, kapan itu direalisasikan, siapa, ada nggak nanti permasalahan-permasalahannya. Nah dengan tahu dan bisa melihat itu, nanti bisa ikut mengawasi, bisa ikut mendesak, apalagi kalau petaninya di desa tempat bendungan itu, di daerah tempat bendungan itu kan, dia bisa mendesak kepala desanya, bisa dan sebagainya. Nah, pimpinan di daerah menurut saya sebagai pimpinan yang dipilih oleh rakyat, mereka punya hak untuk mempunyai visi dan tujuan sendiri. Karena itu janji politik. Kan? Tapi saya merasa begini, kalau bisa, sebisa mungkin disinkronkan dengan kebijakan presiden. Terutama kan kita bisa ngeliat ini ada 4 level kan, presiden, gubernur, bupati, desa. Nah, kita anggaplah misalnya yang terkait dengan pengentasan kemiskinan. Nah, bisa nggak ini sama gitu loh, sama dalam arti
orang yang ditargetkan, orang miskinnya jelas petanya siapa. Peranannya siapa ini? Peranan kepala desa, peranan kabupaten, kota. Nanti uangnya dari mana? Ada uang yang dari pusat, kalau kurang dari provinsi, kalau kurang lagi dari kabupaten, dan dari dana desa. Ya, jadi jangan sampai nanti yang harusnya dapat malah nggak dapat, yang seharusnya nggak dapat semuanya ngasih ke dia gitu. Nah ini kan saya merasa ini peran pimpinan dimanapun juga, baik di pusat maupun di daerah, terutama di daerah, karena untuk memastikan bahwa kita akan dinilai pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan sebagainya. Saya berharap itu menjadi tujuan kita bersama dalam mengorkestrasi apapun, sehingga dengan sendirinya tadi kerjasama akan terjadi dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat. Saya yakin pemimpin apapun, kalau mereka bisa mencapai itu, masyarakat pasti dengan senang akan memilih kembali pemimpin itu. Kalau saya warga Sumsel, saya akan memilih pemimpinan seperti itu. Iya, mudah-mudahan didengar ya Pak ya, sama pimpinan daerah yang sekarang maupun yang akan datang ya. Nah, ini yang terakhir nih Pak, kita nggak terasa ini udah sejam deh kayaknya. Ternyata cepat sekali waktu berlalu ya. Terakhir nih, rencana strategis dari Kanwil DJP untuk tahun-tahun mendatang. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara rencana strategis itu tidak lepas dari visi dan misinya pemerintah yang diturunkan ke Kementerian Keuangan dan kita menginduk. Jadi kalau sekarang kita memang fokus ke pemerintah. Ya, kalau bisa dibilang begini, kita ingin memastikan bahwa tujuan pemerintah sekarang tercapai. Ya, kan banyak janji-janji pimpinan presiden kan, karena kita kan bagian dari pemerintah pusat. Nah, itu yang pasti tuh, yang kita sedang persiapkan ke sana. Tapi kembali poin penting adalah kalau bicara dalam konteks perubahan organisasi, yang sedang kita siapkan, kita benar-benar nanti tidak hanya sekedar membagikan uang, tapi kita bisa menjadi konsultan gratis. Sekali lagi ya, konsultan gratis luar biasa. Untuk membangun Sumatera Selatan, perekonomian Sumatera Selatan, serta membantu siapapun. Kembali kami katakan siapapun ya Bu ya, karena selama ini kita itu tidak hanya membantu pemerintah saja loh. Kami walaupun dengan terbatas, kita juga membantu UMKM. Kalau ada UMKM atau masyarakat yang punya bisnis bingung gimana cara mengelola keuangan, kita bisa bantu mereka. Terbuka dong datang ke kantor. Iya, kita ajarin loh, ini loh gini loh caranya gitu. UMKM banyak yang kita bina itu begitu. Tapi poin pentingnya adalah kita tidak hanya sekedar melaksanakan tugas jadi juru bayar, tapi kita mau membantu supaya setiap komponen di sini ketika mereka mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan juga bisa menghasilkan target-target yang ingin mereka capai. Mudah-mudahan ya Pak ya. Wah, terima kasih banyak nih Pak atas wawasannya ya tentang Dirjen Perbendaharaan Sumatera Selatan. Sama-sama. Jadi kita terbuka dikit ya. Tapi kalau mau disambung lebih panjang lagi, nggak selesai satu hari kayaknya Pak. Jadi mudah-mudahan di masa mendatang akan ada lagi podcast seperti ini dengan Bapak Rahmadi Murwanto ya Pak ya. Sekian dulu untuk hari ini. Pemirsa, itu tadi pembicaraan kita yang sangat panjang dengan Bapak Rahmadi Murwanto tentang Ditjen Perbendaharaan Sumatera Selatan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.